Sore Pak. Sore Bapak, silakan masuk. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Pak, silakan. Iya. Oke Pak. Sore Bapak, duduk silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah hadir di ruangan mediasi ini. Terima kasih juga sudah mengikuti arahan dari kami. Pertama-tama sebelum kami memulai jalannya mediasi ini, izin saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zakari. Di sini saya sebagai mediator untuk jalannya mediasi yang terjadi di hari ini, yang ditunjuk oleh Dewan Sertifikasi Nasional untuk membantu atau mempermudah jalannya perdamaian antara kedua belah pihak dalam kasus mediasi ini. Sebelum kita memulai lebih lanjut, saya meminta izin untuk Bapak memperkenalkan diri masing-masing dari kedua belah pihak. Yang saya minta pertama dari pihak penggugat di persidangan. Terima kasih Pak, izin saya Firman Nurdi Salam dari Legal Home. Saya selaku kuasa hukum dari saudara penggugat. Saya harus Salahuddin selaku penggugat PT Adira Finance. Terima kasih Bapak sudah mengenal diri. Saya boleh minta surat kuasa untuk memvalidasi untuk jalannya mediasi. Baik Bapak, izin Pak. Siap, terima kasih Bapak. Selanjutnya saudara tergugat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Bapak Mediator. Perkenalkan, saya M. Farid selaku Kepala Marketing daripada PT Adira Dinamika Multi Finance. Terima kasih atas perkenalannya dari masing-masing pihak. Sebelumnya, demi berjalannya mediasi ini, saya selaku moderator memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang pertama, patut dipatuhi oleh kedua belah pihak untuk tidak terbawa emosi, dan yang kedua untuk tetap tenang agar jalannya mediasi ini bisa teratur dan patuh. Dan yang ketiga, bapak-bapak sekalian boleh dipersilakan berbicara apabila saya yang mempersilakan. Baik, cukup dipahami bapak-bapak sekalian. Siap. Baik. Selanjutnya, mari kita mulai. Sebelum itu saya ingin meminta kronologi dari masing-masing pihak. Yang pertama, saya meminta kronologi dari pihak penggugat untuk menjelaskan kronologi yang terjadi di lapangan. Silakan. Baik, terima kasih mediator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan kronologi yang saya alami kemarin. Sebelumnya, sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kejadian penarikan motor itu terjadi, saya ingin berangkat pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berplat nomor B3030XY, yang mana sebelum setibanya saya sampai pasar, di tengah perjalanan saya didempet oleh 4 orang. Mereka menggunakan 2 sepeda motor mendempet saya hingga akhirnya saya ke tepi jalan berhenti. Lalu mereka menanyakan berbagai hal semacam surat, STNK, BPKB dan lain sebagainya, sampai kerana cicilan juga mereka menanyakan. Tentu membuat saya kaget. Lalu pada akhirnya motor saya diambil secara paksa. Karena mereka berempat orang, saya tidak memiliki kuasa, saya tidak memiliki tenaga untuk merebutnya kembali, hingga akhirnya motor saya ditarik paksa oleh mereka dari PT Adira Finance. Lalu setelah kejadian itu berlangsung, saya pulang. Berikut kronologi yang terjadi kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan kronologinya yang sudah diberikan oleh penggugat. Selanjutnya saya ingin minta kronologi yang harus diberikan oleh pihak tergugat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada mediator. Mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit kronologi dari sisi saya. Memang benar apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Faiz. Saya merebut kembali motor daripada dia karena dengan alasan cicilannya yang menunggak selama 3 bulan. Pada kala itu saya bersama teman saya yang merupakan juga rekan kerja saya di PT Adira Dinamika Multi Finance sedang berjalan untuk menuju ke perusahaan. Kemudian ketika di tengah jalan saya menemukan seorang debitur
yang sudah menunggak cicilan 3 bulan, maka atas SOP daripada perusahaan, motor tersebut harus ditarik kembali. Nah, atas dasar itu, setelah kami pinggirkan debitur tersebut, motornya kami tarik kembali dan kami bawa ke perusahaan. Nah, mungkin sekian yang bisa Ya, saya ini dong Pak. Masa Mohon tenang, Bapak, mohon tenang. Sesuai aturan yang sudah saya berikan tadi, untuk tetap tenang dan berikan waktu untuk pihak tergugat menjelaskan kronologi secara rinci, dan nanti ada waktunya Bapak menjelaskan juga kronologi yang diberikan oleh Bapak. baik, Pak, terima Bisa kasih. dipahami Bapak ya? Siap. Baik, terima kasih. Baik, lanjutkan. Baik, terima kasih kepada mediator yang sudah menenangkan mediasi ini ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan perkara SOP ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa isi SOP dari perusahaan kami ini. Nah, SOP dari perusahaan kami, bagi kreditur maupun debitur yang mengajukan cicilan motor kepada perusahaan, maka diwajibkan untuk tidak boleh telat membayar cicilan setiap bulannya. Apabila dalam waktu tempo 3 bulan sudah telat melakukan pembayaran atau macet dalam pembayaran, maka motor itu akan ditarik. Namun sebelum ditarik akan diberi 3 peringatan melalui surat ataupun daripada WhatsApp dan sejenisnya lah pokoknya. Nah, kemudian apabila memang tetap tidak ada pembayaran dan pembayaran masih macet, motor itu mau tidak mau akan segera ditarik. Nah, begitu SOP daripada perusahaan kami. Makanya kemarin motor bersangkutan kreditur Pak Salahuddin kami tarik secara paksa. Begitu mediator. Baik, terima kasih atas penjelasan kronologi dari masing-masing pihak. Dari kronologi yang disampaikan oleh kedua pihak, saya bisa simpulkan bahwa penarikan paksa ini dilakukan karena pihak dari penggugat tidak membayar cicilan tepat waktu, dan juga penarikan paksa ini dilakukan juga tanpa sepengetahuan dari pihak penggugat. Nah, untuk selanjutnya saya ingin meminta dari pihak kuasa hukum dari penggugat untuk menjelaskan apa saja tuntutan yang diberikan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Mediator. Izin saya selaku kuasa hukum. Jadi kami merasa hal ini merugikan pihak kami. Mengapa demikian? Karena pihak debitur dari saudara tergugat tidak memberikan surat resmi kepada saudara penggugat. Loh. Kok memberikan surat? Itu kan peringatan yang saya... Bapak, Ya, baik. yang sudah diberikan oleh tadi kami SOP-nya, aturannya untuk tetap. Baik. Kalau misalnya dari kedua belah pihak tidak ada terang, saya bisa memberhentikan jalannya mediasi. Siap. Ini kesepakatan kita bersama, apakah ingin dilanjutkan atau ingin diberhentikan saja? Lanjut Pak. Kalau ingin dilanjutkan, mohon tetap tenang dan ikuti aturan yang saya berikan. Mengerti Bapak? Baik, siap. Baik. Silakan dilanjutkan. Nah, terima kasih Bapak. Jadi kalau kita melihat di dalam keputusan MK nomor 19 garis miring 8 tahun 2019 itu menyatakan bahwa wan prestasi atau cedera janji yang sudah dilakukan oleh pihak saya itu tidak bisa untuk dieksekusi secara sepihak oleh pihak dari tergugat. Jadi mestinya saudara debitur harus membawa surat dari pengadilan. Sebelum saudara tergugat melakukan eksekusi, mestinya saudara tergugat memberikan surat dari pengadilan. Maka dari itu kami menuntut beberapa hal. Yang pertama, kami merasa penarikan ini tidak sah. Dengan begitu, kami ingin motor yang ditarik oleh PT Adira harus dikembalikan kepada saudara penggugat. Kemudian yang kedua, mengingat motor yang digunakan saudara penggugat adalah mata sumber pencaharian dia, maka dari itu kami juga menuntut kepada saudara tergugat untuk membayar denda sebesar 50.000 sejak penarikan itu terjadi. Mungkin itu saja, Mediator. Baik, terima kasih atas tuntutan yang sudah diberikan oleh pihak kuasa hukum dari penggugat. Mungkin tuntutan yang sudah diberikan sudah cukup jelas, dan juga tuntutan tersebut sudah disepakati oleh kedua kuasa hukum dan penggugat ini. Selanjutnya saya ingin minta pendapat dari pihak tergugat, ya Bapak-bapak.
apakah tuntutan yang diberikan oleh penggugat dan kuasa hukumnya memiliki keberatan dari tuntutan yang sudah diberikan. Silakan pihak tergugat. Ya, mungkin apabila memang di sini saya bersalah, saya akan sanggup untuk mengembalikan kembali motor tersebut, namun dengan syarat motor tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ini harus segera lunas. Apabila motor tersebut tidak lunas, maka kami akan kembali menarik motor tersebut dan didampingi dengan surat daripada pengadilan. Nah, dan mengenai perkara denda yang disampaikan oleh kuasa hukum Anda, mungkin saya tidak sanggup atau agak keberatan jikalau dendanya 50.000. Mungkin apabila boleh bernegosiasi, saya akan membayar setengah daripada permintaan Anda atau 25.000. Nah, mungkin begitu dari saya. Baik, terima kasih pendapat dari saudara tergugat atas keberatan yang sudah diberikan tadi. Selanjutnya saya ingin minta pendapat dari bapak-bapak penggugat, bapak-bapak penggugat kuasa hukum terkait hal keberatan yang sudah diberikan oleh tergugat. Gimana pendapat bapak dan kuasa hukumnya terkait hal yang sudah diberikan oleh bapak tergugat? Tergugatnya silakan. Baik, saya serahkan saya kepada kuasa hukum. Oh, baik. Kepada kuasa hukum. Izin Pak Mediator. Jadi saya rasa saudara tergugat sudah memberikan itikat baiknya kepada kita. Maka daripada itu kami juga rasa-rasanya akan setuju terhadap negosiasi yang diberikan saudara tergugat. Jadi kami akan menyanggupi cicilan yang sudah ditunggak dari saudara penggugat. Kemudian terkait denda 50.000 tadi yang dinegosiasi menjadi 25.000 oleh pihak tergugat, kami juga setuju karena kami rasa saudara penggugat juga telah memberikan hak kami yang tadi sudah kami berikan. Dari itu saya rasa kami setuju terhadap negosiasi yang diberikan kepada saudara penggugat. Oke, satu Pak Mediator. Baik, terima kasih Bapak Dido selaku kuasa hukum dari saudara Ais. Ya, terima kasih. Dapat saya simpulkan di sini bahwa kesepakatan yang sudah diberikan oleh kedua belah pihak antara tuntutan dan juga keberatan yang sudah diberikan tadi, saya dapat simpulkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyanggupi hal-hal yang sudah dituntut dan diberikan oleh pihak tergugat tersebut. Yang pertama itu saya bisa menyebutkan bahwa pihak penggugat menyanggupi membayar cicilan selama sebulan dan juga pihak tergugat menyetujui untuk mengembalikan motor dari pihak penggugat secepat-cepatnya. Dan juga yang kedua, saya bisa menyimpulkan juga bahwa pihak penggugat menyetujui untuk membayar denda sebesar 25.000 sejak penarikan motor tersebut terjadi. Bisa dipahami oleh bapak-bapak sekalian dan bisa disepakati. Baik. Mungkin karena sudah saling sepakat atas tuntutan dan juga keberatan yang sudah diberikan oleh masing-masing pihak, untuk memvalidasi atas kesepakatan tersebut, saya ingin minta dari pihak penggugat dan pihak tergugat untuk saling bersalaman dengan tanda tangan. Disilakan. Bersalaman. Untuk tanda tangan. Baik, itu tanda tangan. Silakan. Kesepakatan nanti bisa saya sampaikan ke pihak pengadilan untuk berlangsungnya tuntutan tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi bapak-bapak yang sudah menghadirkan mediasi hari ini dan juga sudah mematuhi aturan yang sudah diberikan. Semoga bapak-bapak selalu diberikan kesehatan dan dimanapun bapak-bapak. Mungkin cukup sekian dari saya selaku mediator pada hari ini. Dan selebihnya mohon maaf apabila saya selaku mediator terdapat salah-salah kata kepada bapak-bapak sekalian.
Baik, cukup sekian mediasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.